Bahar benar-benar terjungkal disikat orang Aceh ini. Jadi kita intinya begini, kalau ada orang yang ngaku-ngaku Habib walaupun bodoh kayak si Bahar, kita harus berburu ke dia daripada ke kiai yang punya ilmu. Enggak begitu. Kalau saya cari ilmunya, mau dia dari keturunan apa, pentingnya ilmunya. Bahar live panik banget, lihat mukanya aja udah ketahuan, kena mental. Fokus tes DNA, mana berani si Bahar tes DNA, mana mau dia tes DNA. Kalau memang dia ingin membuktikan dia sebagai cucu tanpa ragu, dia akan tes duluan, nanti hasil tesnya ditunjukkan ke kita, ya enggak kawan? Tapi kalau ada Habib, ya, ada Habib berilmu lagi, beneran zuriyah Nabi, berilmu lagi, ikut, tapi bukan untuk dibanding-bandingkan. Coba lihat kerja mereka, banding-bandingkan. Siapa yang lebih begini, siapa yang nggak perlu itu. Nah, ilmu itu bukan untuk dibanding-bandingkan, tapi untuk dipelajari. Playing victim, lempar kepala anjing ke pondok sendiri, seolah-olah dilempar oleh PKI, seolah-olah dikriminalisasi, bikin rame, bikin gaduh, buat isu, biar orang simpati. Ada satu Habib bodoh dibandingkan dengan 70 kiai yang alim. Itu dibandingkan supaya apa? Kita condong ke mereka, ngasih makan mereka, sumbangan ke mereka, beli jigong mereka. Itu tujuannya, multi level marketing. Yang banyak ngasih sumbangan dapat bintang 2, yang dikit ngasih sumbangan tidak dapat pelayanan VVIP. Indonesia sejak dulu tetap dipuja-puja bangsa. Makanya mereka menafikan keturunan Wali Songo. Pokoknya nggak ada. Itu sebuah framingan untuk cuci otak kita juga. Ada satu Habib bodoh dibandingkan dengan 70 kiai yang alim. Itu dibandingkan supaya apa? Kita condong ke mereka, ngasih makan mereka, sumbangan ke mereka, beli jigong mereka. Itu tujuannya, multi level marketing. Yang banyak ngasih sumbangan dapat bintang 2, yang dikit ngasih sumbangan tidak dapat pelayanan VVIP. Ya ampun, ternyata begini kelakuan mereka. Si Bahar nyindir lu, gua bukan lagi nyindir, nyinyir. Ya. Coba mau lihat gimana dia mau memframing orang-orang yang bisa ditarik sama dia. Playing victim, lempar kepala anjing ke pondok sendiri, seolah-olah dilempar oleh PKI, seolah-olah dikriminalisasi, bikin rame, bikin gaduh, buat isu, biar orang simpati. Asli benar-benar nggak nyangka ternyata mereka begini ya. Sama dengan permainan saya dulu waktu masa-masa jahiliyah, biar nembak ceweknya lancar, pura-pura ceweknya saya rampok, teman saya yang rampok dulu, nanti saya jadi pahlawan, teng, datang saya lawan semua, itu rampok kalah semua, padahal teman saya udah saya set. Cuman kita yang paling hebat, cuman kita yang paling. Kalau ada kiai yang berilmu, yang alim, tolak karena nggak tersambung sama Rasulullah. Lihat yang ilmunya tersambung kepada Rasulullah. Al ulama warasatul anbiya, itu ulama pewaris Nabi, itu yang mengajarkan ilmu. Bahar benar-benar dibikin tak berkutik, mati kutu. Tapi kalau ada Habib, ya, ada Habib berilmu lagi, beneran zuriyah Nabi, berilmu lagi, ikut, tapi bukan untuk dibanding-bandingkan. Coba lihat kerja mereka, banding-bandingkan. Siapa yang lebih begini, siapa yang nggak perlu itu. Ilmu itu bukan untuk dibanding-bandingkan, tapi untuk dipelajari. Oh, kita belajar tentang nahu di sini, belajar tentang yang lain lagi di sana, belajar perkara syariat di sini, belajar perkara hakikat di sana. Begitu. Orang dulu itu belajar itu nggak satu guru, banyak gurunya.
Yang satu ahli kimia. Di sekolah aja gitu kan, yang satu ahli kimia, guru kimia, belajar guru kimia. Enggak seperti di zaman dulu. Zaman dulu di kampung-kampung satu guru itu 10 mata pelajaran dia pegang. Matematik dia, bahasa Arab dia, ya, olahraga juga dia. Makanya kayak gitu kita, bukan pada ahlinya, campur-campur. Bahar benar-benar dibikin tak bisa tidur sama TIJ. Maka harus dipahami teman-teman, ya. Kita pertama belajar dari guru dasar kita itu, bukan kita membandingkan, oh dia dulu cuman bisa ngajarin saya abatasa. Sekarang saya udah kenal guru yang baru, yang jenggotnya tersambung dengan jembut. Kemudian saya harus membandingkan dengan guru saya yang dulu. Kalau saya nggak kenal dengan guru yang ngajarin saya abatasa, mungkin saya hari ini nggak kenal dengan guru ini. Nah, paham ya? Paham. Aduh, hari gini masih bahas itu. Nah, kalian nih datang ke luar negeri mau belajar tentang bagaimana menciptakan senjata yang canggih misalnya. Ya udah cari Habib dulu. Oh nggak ada yang ngajarin itu Habib. Kalau nggak ada nggak jadi belajar gitu. Ini contoh ini contoh. Mana berani Bahar tes DNA, ujar TIJ. Fokus tes DNA, mana berani si Bahar tes DNA, mana mau dia tes DNA. Kalau memang dia sekali ingin membuktikan dia sebagai cucu tanpa ragu, dia akan tes duluan, nanti hasil tesnya ditunjukkan ke kita, ya nggak kawan? Bahar live panik banget, lihat mukanya aja udah ketahuan, kena mental. Ayo teman-teman dan sahabatku semua, jangan mau kita dikibulin, jangan mau kita dibodohi. Benar-benar nggak nyangka ternyata begini kelakuan para kadron ini. Jadi kita intinya begini, kalau ada orang yang ngaku-ngaku Habib walaupun bodoh kayak si Bahar, kita harus berburu ke dia daripada ke kiai yang punya ilmu. Enggak begitu. Kalau saya cari ilmunya, mau dia dari keturunan apa, pentingnya ilmunya. Makanya orang ini ikut orang. Kalau kita bukan ikut orang, ikut ideologi. Kita ikut ajaran, bukan ikut orang. Kalau orangnya silap, kita juga silap. Ya, makanya jangan ikut orang. Nah, dalam berperang sekalipun kita disuruh ikut ideologi. Panglima tertinggi adalah ideologi. Kalau kita ikut orang, tiba-tiba komandan kita belot, terus kita belot juga. Di mana jiwa patriotisme kita? Jiwa korsa itu diletakkan di tempat-tempat tertentu. Jiwa korsa itu ketika masih sejalan. Kalau udah nggak di jalan yang benar, tinggalkan jiwa korsamu. Ini teman-temanmu, kamu berjuang nih, kamu datang ke medan perang untuk membela tanah air, membela agama dan segala macam. Tentu kita sebagai patriotis menjunjung tinggi jiwa korsa, tapi kawan-kawan kita udah berkhianat misalnya, kerjasama dengan musuh. Kalau kita ikut panglima, ikut komandan, ya udah kita juga jadi pengkhianat. Maka kalau dalam mengikuti kebenaran bukan seperti itu. Yang siapa saja yang mengajarkan kebenaran ikut. Indonesia tanah air beta pusaka